Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sinta Ayu Lestari dari kelas PMIB, NIM 1730505043, mata kuliah mitigasi bencana dan penanganan masalah anak. Di sini saya akan membahas materi tentang mitigasi bencana. Tapi terlebih dahulu saya akan menjelaskan tentang pengertian bencana. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan manusia yang disebabkan oleh faktor alam, faktor non-alam, faktor sosial. Faktor alam yaitu bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam, antara lain yaitu gempa bumi, gunung Merapi meletus, dan tsunami. Yang kedua itu bencana non-alam. Bencana non-alam ini adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa non-alam, antara lain gagal teknologi, gagal modernisasi. Yang ketiga itu bencana sosial, adalah bencana yang disebabkan oleh peristiwa yang diakibatkan oleh manusia yang meliputi konflik antar kelompok maupun antar komunitas masyarakat dan teror. Aspek penyebab ancaman bencana yang pertama geologi, yang kedua hidrometeorologi, yang ketiga biologi, yang keempat teknologi, yang kelima lingkungan, dan yang keenam sosial. Adapun korbannya yaitu 1. Kerusakan lingkungan, 2. Manusia, 3. Hasil pembangunan. Pengertian mitigasi bencana. Mitigasi bencana merupakan sebuah rangkaian upaya guna mengurangi resiko bencana, baik lewat pembangunan fisik atau penyadaran dan peningkatan kemampuan dalam menghadapi ancaman bencana. Jenis mitigasi bencana ada 2, 1. Mitigasi struktural dan mitigasi non-struktural. Tujuan mitigasi bencana yang pertama, pedoman bagi pemerintah untuk membuat rencana pembangunan di masa depan. Yang kedua, meningkatkan publik atau kesadaran masyarakat dalam menghadapi resiko dan dampak bencana. Yang ketiga, membuat masyarakat merasa nyaman dan aman. Adapun prinsip-prinsip mitigasi. Yang pertama itu 1. Bencana yang terjadi adalah pelajaran saat terjadi bencana berikutnya. Yang kedua itu bencana butuh kerja sama berbagai pihak. Yang ketiga dilaksanakan secara aktif. Yang keempat harus lebih mendahulukan kelompok rentan supaya menghindari lebih banyak korban jatuh. Nah, yang selanjutnya itu manajemen mitigasi bencana. 1. Penguatan institusi penanganan bencana. 2. Meningkatkan kemampuan darurat. Selanjutnya yaitu resiko bencana. Resiko bencana adalah potensi kerugian yang ditimbulkan akibat bencana pada suatu wilayah dan kurun waktu tertentu yang dapat berupa kematian, luka, sakit, jiwa terancam. Terus probabilitas timbulnya kerusakan atau kerugian yang diakibatkan oleh interaksi antara ancaman bahaya ataupun dengan kondisi yang rentan dan kapasitas yang rendah. Selanjutnya itu bahaya. Pengertian bahaya yaitu suatu kondisi secara alamiah maupun karena ulah manusia yang berpotensi menimbulkan kerusakan atau kerugian dan kehilangan jiwa manusia. Kerentanan yaitu adalah sekumpulan kondisi atau suatu akibat keadaan
yang berpengaruh buruk terhadap upaya-upaya pencegahan dan penanggulangan bencana. Kapasitas adalah suatu kondisi, kemampuan, sumber daya dalam menghadapi ancaman atau bahaya di mana makin tinggi suatu kapasitas akan menurunkan tingkat risiko bencana. Adapun pencegahan yaitu serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengurangi atau menghilangkan risiko bencana, baik melalui pengurangan ancaman bencana maupun kerentanan pihak yang terancam bencana. Terus ada lagi penggalian. Penggalian yaitu serangkaian upaya untuk mengurangi risiko bencana melalui penggalian pada pihak ketiga atau asuransi bencana. Adapun kesiapsiagaan, yang pertama ada 3 komponen kesiapsiagaan. Yang pertama yaitu penilaian risiko, yang kedua perencanaan siaga, yang ketiga mobilisasi sumber daya, yang keempat pendidikan dan pelatihan. Terus peringatan dini, koordinasi, manajemen darurat, manajemen informasi ataupun gladi atau simulasi. Sudah tuh pendekatan struktural. Ada 2, pendekatan struktural maupun pendekatan non-struktural. Pendekatan struktural merupakan upaya mitigasi bencana melalui pembangunan prasarana pihak dan pemanfaatan teknologi. Yang kedua, pendekatan non-struktural merupakan upaya mitigasi bencana melalui pembuatan kegiatan atau peraturan tertentu. Strategi mitigasi bencana. Pertama, 1. Pemetaan, 2. Pemantauan, 3. Penyebaran informasi, yang keempat sosialisasi, penyuluhan dan pendidikan, peringatan dini. Contoh mitigasi bencana: 1. Tanah longsor, 2. Bencana banjir, 3. Gempa bumi, 4. Kebakaran. Mitigasi bencana, syarat dan tugas relawan. Bencana dan hak masyarakat. 1. Dilindungi dari bencana dan mendapatkan bantuan saat kondisi darurat. 2. Melindungi aset-aset kehidupannya dengan upaya mengurangi risiko. 3. Mendapatkan akses untuk kebutuhan dasar seperti sandang, pangan, papan kesehatan. Terus ada lagi ini prinsip kerja relawan itu: 1. Cepat dan tepat, 2. Prioritas, 3. Koordinasi, 4. Berdaya guna dan berhasil guna, yang kelima transparansi, yang kelima akuntabilitas, kemitraan, terus yang keenam pemberdayaan. Peran dan tugas relawan. 1. Tahap pra bencana, membantu masyarakat mengenali tempat yang aman untuk mengungsi. Terus saat tanggap darurat, membantu penyelamatan dan evakuasi. Saat pasca bencana, membantu proses pelaksanaan penilaian kerusakan dan kerugian. Adapun hak dan kewajiban relawan. Hak dan kewajiban relawan. Yang pertama, kewajiban relawan. 1. Mentaati peraturan dan prosedur kebencanaan yang berlaku. 2. Menjunjung tinggi asas prinsip dan pancadharma relawan penanggulangan bencana. Adapun hak relawan. 1.
memperoleh pengakuan dan tanda pengenal relawan penanggulangan bencana. Yang kedua, mendapatkan peningkatan kapasitas yang berhubungan dengan bencana. Selanjutnya, hubungan antara kerentanan, risiko, dan bahaya. 1. Konsep-konsep tentang kerentanan, bahaya, dan risiko berhubungan secara dinamis. Hubungan elemen-elemen ini juga dapat diungkapkan sebagai suatu rumus sederhana yang menggambarkan konsep tersebut, di mana lebih banyak peristiwa potensi dari suatu bahaya dan lebih mudah rentan suatu populasi. Yang mempengaruhi kerentanan kemiskinan, yaitu kemiskinan pada umumnya membuat orang mudah rentan terhadap dampak bencana. Kemiskinan menyebabkan seseorang untuk mencari tempat yang rawan tanah longsor, atau mengapa orang tinggal di dekat gunung berapi atau sungai-sungai di mana tepi-tepi sungai mereka selalu banjir. Adapun kepadatan populasi yang meningkat. Yang pertama yaitu pertumbuhan populasi memicu lebih banyak orang yang akan terpaksa hidup dan bekerja di daerah-daerah yang tidak aman, dan lebih banyak orang yang bersaing untuk suatu jumlah sumber yang terbatas yang mungkin menuju pada konflik. Adapun urbanisasi yang cepat. Pertumbuhan populasi yang cepat dan migrasi umumnya disebabkan kurangnya lapangan pekerjaan, persaingan untuk sumber-sumber yang langka. Suatu konsekuensi urbanisasi yang cepat yang tidak dapat dihindari dapat mengakibatkan bencana buatan manusia. Perubahan cara hidupnya yaitu ketika orang berpindah dari perdesaan ke pusat perkotaan, mereka mungkin kehilangan sistem atau jaringan dukungan sosial yang secara tradisional akan membantu mereka dalam pemulihan dari suatu bencana. Adapun kurangnya kesadaran dan informasi. Orang-orang yang rentan sama sekali tidak tahu bagaimana untuk keluar dari jalan yang membahayakan atau tindakan-tindakan perlindungan apa yang diambil. Terus adapun cara bagaimana mengurangi tingkat bahaya dan kerentanan. Seseorang dapat melihat bahwa perlindungan terhadap risiko dapat tercapai dengan memindahkan penyebab-penyebabnya atau mengurangi kerentanan. Baik, itu saja pemaparan dari saya. Semoga bisa dimengerti. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.